15 ekor sapi di Boyolali terbukti terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK setelah dilakukan penelitian di laboratorium. Sejak tanggal 1 Mei, pasien non-BPJS yang berobat ke puskesmas diharuskan membayar Rp10.000 untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tunggakan jam Kesda Brebes sebesar adalah tunggakan tertinggi dari sejumlah tunggakan jam Kesda rumah sakit rujukan lain, yaitu sebesar Rp6,9 miliar. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Untuk menghindari tabrakan dengan truk, sebuah minibus yang membawa belasan penumpang yang akan bersilaturahmi pada Selasa siang terjun ke dalam sungai di Desa Karangmelati, Demak, Jawa Tengah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun sejumlah penumpang mengalami pingsan dan syok. Hingga Selasa siang, sejumlah warga melakukan evakuasi terhadap sebuah minibus yang terjun ke dalam Sungai Tuntang Lama di Desa Karangmelati, Kecamatan Demak Kota, Demak, Jawa Tengah. Minibus bernomor polisi H7094OE yang membawa rombongan sebanyak 15 orang dari Kecamatan Bonang dengan tujuan ke Kota Demak dan Karangtengah mengalami kecelakaan setelah menghindari tabrakan dengan sebuah truk yang sedang melakukan aktivitas bongkar muat. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah penumpang yang sedianya bersilaturahmi mengalami pingsan dan syok. Menurut sejumlah saksi, kecelakaan bermula saat minibus yang melaju dari arah Kecamatan Bonang menuju Kota Demak menghindari adanya truk yang melakukan bongkar muat di pinggir jalan karena menghindari truk dan kondisi rem minibus yang kurang pakem membuat minibus terjun ke dalam sungai. Para saksi juga mengatakan bahwa sebelum terjun ke dalam sungai, minibus juga menabrak sebuah sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Terus kurang di sini kan ada mobil mau timbang barang jasa toh. Nah, terus dari arah barat ke timur. Terus di sana kan di belakang mobil angkutan barang toh, banyak kendaraan roda 2. Terus dia mengejar di sini. Remnya nggak pakem. Terus penumpangnya tadi gimana, Pak? Penumpangnya nggak apa-apa, selamat semua. Sementara dari keterangan Satlantas Polres Demak, kronologi kecelakaan sendiri terjadi bermula dari sopir minibus yang bernama Solehan, warga Kecamatan Bonang yang kurang konsentrasi saat mengemudikan minibus. Sang sopir terkejut setelah menghindari sebuah truk yang melaju dari lawan arah. Karena kondisi minibus yang sudah tua, minibus setelah banting setir justru masuk ke dalam sungai. Menurut Kasat Lantas, rombongan merupakan warga Kecamatan Bonang yang akan bersilaturahmi ke Kota Demak. Jadi tadi kita baru saja mendatangi TKP, ada laka lantas di wilayah Bonang. Jadi kronologinya KBM Isuzu itu Isuzu model lama, membawa penumpang sekitar 6 orang, membawa dari arah Bonang menuju Demak. Jalan itu sedikit menikung, kemudian di depan itu ada truk lawan arah sehingga KBM Isuzu ini pengendaranya kaget akhirnya banting setir ke kanan masuk ke sungai. Tapi di situ tidak ada tabrakan antara KBM Isuzu dengan truk tersebut karena memang itu dua lajur. Hanya KBM ini kurang konsentrasi, pengendara Isuzu ini kurang konsentrasi, akhirnya dia banting setir kanan dan mobil masuk ke sungai. Karena kondisi sungai yang cukup dalam dan berlumpur, evakuasi bangkai minibus berlangsung cukup lama. Setelah hampir 5 jam, minibus akhirnya dapat diangkat dengan menggunakan mobil derek. Kecelakaan sendiri tidak mengakibatkan adanya korban jiwa, namun akibat kecelakaan tersebut arus lalu lintas yang melaju dari arah Bonang maupun Demak Kota mengalami ketersendatan arus. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. 15 ekor sapi di Kabupaten Boyolali terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dinas Peternakan Boyolali langsung melakukan penyuntikan terhadap sapi yang terjangkit dan menutup distribusi sapi dari wilayah Jawa Timur. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali mendatangi kandang sapi milik warga desa Singosari, Mojosongo, Boyolali pada Selasa siang untuk melakukan penyuntikan vitamin dosis kedua kepada 15 sapi yang terkonfirmasi terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK.
Sebelumnya pada hari Minggu kemarin disenakan mendapat laporan adanya 2 sapi milik warga yang mengalami gejala mulut berlendir dan lidah sapi mengalami sariawan. Petugas kemudian melakukan penyuntikan vitamin dan mengambil sampel air liur dari 10 ekor sapi untuk diperiksa di Laboratorium Balai Besar Veteriner Wates, Yogyakarta, dan hasilnya hewan ternak positif terpapar penyakit mulut dan kuku. Sementara 5 sapi lainnya mengalami gejala yang sama, yakni suhu tubuh tinggi, kurang nafsu makan, keluar lendir terus-menerus dari mulut, dan ada luka di bagian lidah. Menindaklanjuti adanya kasus PMK pada sapi di Boyolali, disenakan Boyolali kembali melakukan penyuntikan vitamin kepada 15 ekor sapi yang terpapar PMK. Petugas meminta pemilik ternak untuk sementara waktu mengkarantina sapi di dalam kandang agar paparan PMK tidak menular ke hewan ternak lainnya. Selain itu, pemilik ternak juga diwajibkan untuk melakukan disinfektan secara rutin di kandang sapi sebanyak 2 kali dalam sehari. Ternyata pada saat hari Minggu itu yang 2 yang sudah kita suntik itu sudah sedikit ada perubahan, membaik. Dan saat ini yang setelah minggu kemarin disuntik pun bisa kita lihat kondisinya juga sudah menuju mengarah kebaikan. Memang untuk sariawan pada mulut ini tidak bisa cepat selesai sembuh gitu, tidak bisa. Tetapi apabila dilihat dari nafsu makannya juga sudah menunjukkan ke arah yang lebih baik. Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali sudah membuat edaran dan sosialisasi kepada peternak dan pedagang sapi untuk tidak mengambil sapi dari wilayah Jawa Timur yang menjadi pusat penyebaran PMK pada hewan sapi. Dinas Peternakan juga akan melakukan pengawasan terhadap perdagangan sapi yang ada di 4 pasar hewan di Boyolali. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Tunggakan klaim pembayaran program jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda di Kabupaten Brebes hingga kini mencapai 6,9 miliar rupiah. Program melalui surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang ditandatangani Dinas Kesehatan setempat, pembayarannya menunggak di beberapa rumah sakit, baik di dalam daerah maupun luar daerah. Banyaknya warga kurang mampu yang mengalami sakit dan harus dirawat inap di Rumah Sakit Rujukan Pemkab Brebes terpaksa menggunakan Jamkesda dengan biaya dari APBD. Sehingga pemerintah Kabupaten Brebes harus mengalokasikan dana untuk jaminan kesehatan warganya dengan biaya yang tidak sedikit dalam 1 tahun. Tunggakan Jamkesda itu terjadi hampir setiap tahun, padahal dalam setiap perhitungan alokasi anggaran Jamkesda tersebut diprediksi sudah bisa mencukupi. Namun dalam pelaksanaannya jumlah penggunaan Jamkesda selalu membengkak sehingga memicu terjadinya tunggakan. Di sisi lain, program Jamkesda itu dilaksanakan untuk masyarakat miskin di Brebes yang belum dalam BPJS PBI atau KIS. Sedangkan jumlah total peserta BPJS di Brebes per Mei 2022 tercatat 93,50% dari jumlah penduduk Brebes sebanyak 2.1.653 jiwa. Rinciannya peserta BPJS PBI APBN sebanyak 1.337.986 jiwa, BPJS PBI APBD sebanyak 85.991 jiwa, dan sisa merupakan peserta BPJS dari program kerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, dan bukan pekerja. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Muhtar menjelaskan, tunggakan pembayaran Jamkesda itu tersebar di sejumlah rumah sakit rujukan milik pemerintah. Di antaranya RSUD Brebes, RSUD Bumi Ayu, RSUD Margono Purwokerto, RSUP Karyadi Semarang, RSUD Susilo Slawi, RSUD Walet Cirebon, RSUD Kardinah Tegal, dan RSUD lain yang menjadi rujukan. Namun tunggakan tertinggi terjadi di RSUD Brebes mencapai 6,9 miliar rupiah. Tunggakan SKTM sampai dengan Februari itu untuk rumah sakit saja itu 6,95. Itu yang khusus RSUD berarti? RSUD Brebes, belum ditambah dengan rumah sakit lain yang diperkirakan sekitar 7 miliaran. Nah jadi ini sekarang anggaran sedang berjalan, tentunya akan bertambah lagi karena yang melaksanakan PKS itu bukan hanya rumah sakit umum Brebes, tetapi semua rumah sakit swasta atau negeri yang ada rujukan di seputar Jawa Tengah.
Direktur RSUD Brebes Dr. Asipin mengatakan, untuk tunggakan klaim pembayaran jam keseda di periode 2021 lalu mencapai 5,5 miliar rupiah. Perhitungan hingga Februari 2022 mengalami kenaikan menjadi 6,9 miliar rupiah. Kalau tunggakan SKTM di 2021 itu untuk rawat inap itu 5 miliar 479 juta sekian. Rawat jalannya masih ada tunggakan di 2021 itu 10.925.000. Nah, untuk di 2022 ada tunggakan bulan Januari 847 juta 646.000 sekian, kemudian Februarinya 605 juta 674.000 sekian, atau totalnya 1 miliar 453 juta sekian. Jadi total 2021 dan 2022 sampai dengan bulan Februari itu 6 miliar 958 juta 209.000 rupiah. Pemkab Brebes menjamin seluruh tunggakan klaim pembayaran jam keseda akan diselesaikan pada anggaran perubahan tahun 2022 ini agar warganya yang sakit bisa mengklaim biaya rawat inap lewat jam keseda dengan persyaratan memiliki SKTM dari desa atau kelurahannya. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store,
kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, sejak 1 Mei 2022, biaya pendaftaran pasien yang akan berobat ke puskesmas yang ada di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sudah tidak lagi gratis. Pasien non-BPJS dikenakan tarif sebesar Rp10.000 saat mendaftar di loket pendaftaran ketika akan berobat. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan Peraturan Bupati atau Perbub Nomor 28 Tahun 2022. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kendal Gus Parno mengatakan, biaya pendaftaran Rp10.000 itu berlaku bagi pasien umum yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan. Masyarakat Kabupaten Kendal ini sebagian besar sudah ikut BPJS Kesehatan, baik yang mandiri maupun PBI atau penerima bantuan iuran. Totalnya ada 80% yang sudah ikut BPJS Kesehatan, sedangkan yang belum ikut tinggal 20% dari total sekitar 1 juta jiwa penduduk di Kabupaten Kendal. Menurut Parno, 20% masyarakat Kendal yang tidak ikut BPJS bukan berarti bahwa mereka warga kurang mampu, namun sebaliknya kebanyakan dari mereka adalah orang-orang mampu. Meski angka keikutsertaan BPJS Kesehatan warga Kendal sudah mencapai 80%, namun pihaknya tetap menargetkan agar di tahun 2023 mendatang, semua warga sudah ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan, sehingga setiap kali akan berobat, baik ke puskesmas maupun ke rumah sakit, biayanya sudah tercover. Untuk mewujudkan target agar semua warga Kendal bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan, mulai hari ini pihaknya sudah melakukan berbagai langkah koordinasi dengan seluruh kepala desa dan camat, agar secepatnya mensosialisasikannya kepada masyarakat. Nah, ini dengan adanya BPJS dan kita berharap pun di tahun 2023 inovasi dari Dinas Kesehatan dan dengan kolaborasi dengan Bupati, bagaimana caranya kita di tahun 2023 bisa UHC ikut yang 95% penduduk masyarakat Kabupaten Kendal sudah ikut BPJS, jadi semuanya bisa gratis. Nah, diantaranya itu, nah, jadi mereka yang sudah tercover oleh BPJS ketika sudah. Nah, kecuali mereka yang punya BPJS yang tidak aktif. Nah, itu ya kan tetap bayar. Makanya ini kita sudah koordinasi dengan Pak Camat, Pak Lurah, semuanya untuk bisa mendaftar untuk BPJS, ya, untuk ikut BPJS pesertaannya. Dan per hari ini sudah ada masukan sekitar 22.000 orang yang untuk BPJS baru. Nah, ini makanya ayolah ini edukasi ke masyarakat, ikutlah pada BPJS dan kita pun dari pemerintah siap membiayai itu BPJS. Kalau yang mau mandiri ya silakan mandiri kalau mampu kan. Kabid Pelayanan Kesehatan atau Yankes Dinkes Kendal, Anita mengatakan, puskesmas sejak awal tahun 2019 yang semula sebuah unit pelayanan teknis daerah atau UPTD telah berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Daerah-daerah perbatasan gitu ya, di antara Mankan dan Kendal. Ya. Kalau dulu kita semuanya masih gratis ya, ini sekarang orang Kota Semarang kalau masuk ke Kendal ya harus sudah kita perhitungkan gitu loh, obatnya dari mana kan kalau seperti itu, kalau semuanya gratis. Ini terutama akan berpengaruh nanti di wilayah-wilayah perbatasan dengan kabupaten kota yang lain. Pasien yang kemarin itu kita masih gratis terus gitu. Ya misalnya Weler itu dengan Limpo dan seperti itu. Kepala Puskesmas Brangsong 2 Siti Rohayati mengatakan, diakuinya sesuai aturan Perbub mulai 1 Mei, pasien non-BPJS ditarik biaya Rp10.000 tiap kali periksa. Namun presentasinya sangat kecil, banyak yang tidak punya BPJS langsung periksa di klinik maupun dokter praktik. Saya wanti-wanti kepada semua pemberi pelayanan di puskesmas bahwa yang tadinya gratis sekarang menjadi ada tarif, itu harus kita mempunyai harga jual yang lebih. Karena kemarin ibaratnya saya sampaikan dengan anak-anak, kalau kemarin nilai kita 80,
Sekarang karena ada IUR ini paling tidak nilai kita 90 atau 95. Jadi pelayanan ditingkatkan. Sampai saya bilang kepada anak-anak bahwa kita itu sudah siap menjadi pelayan masyarakat. Ya kita ini pelayan dan masyarakat itu juragan kita. Di Perbup besaran tarif memang tidak disebutkan, tapi dalam petunjuk teknis sudah diterangkan secara rinci, penerapan tarif pendaftaran berlaku bagi pasien umum atau tidak memiliki kartu BPJS, pasien yang BPJS-nya tidak aktif, dan vaskes yang tidak sesuai dengan yang ada di kartu BPJS. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Pada Selasa siang, mantan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Kendal, masa bakti 2018-2022, Subur Isnadi, mendatangi kantor KONI Kendal untuk mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum KONI periode 2022-2026. Dengan membawa berkas pendaftaran, Subur Isnadi yang didampingi Wahyu Widianto langsung diterima oleh tim penjaringan yang terdiri dari Ketua Tim Joko Pranowo bersama Sekretaris Lukman Hakim dan para anggota terdiri dari Bambang Jati Pamungkas, Wibowo Heru Setiawan, dan Nur Faiz Subasono. Ketua Tim Penjaringan Joko Pranowo Adi mengatakan, sejak dibukanya pendaftaran hingga H-1 penutupan, baru satu calon yang mengajukan berkas pendaftaran menjadi calon Ketua Umum KONI. Satu hari menjelang penutupan baru ada satu pendaftar, yaitu saudara Subur Isnadi yang beralamat di Purin, Kendal. Joko menjelaskan tahapan selanjutnya tim penjaringan akan melakukan verifikasi formulir pendaftaran dan persyaratan administrasi bakal calon Ketua Umum KONI Kabupaten Kendal pada tanggal 12 Mei 2022. Di satu hari sebelum penutupan, besok hari Rabu, besok hari Rabu sore kita tutup, dan sampai sekarang baru satu pendaftar, yaitu saudara Subur Isnadi SH yang beralamat di Purin. Pada hari ini sudah mendaftar sebagai calon ketua umum. Ya, ini baru mendaftar saja, dan tahapan selanjutnya kami akan verifikasi datanya. Apakah data itu valid, apakah data itu benar, ini akan kami teliti. Kalau memang semuanya clear, dan beliau akan kita tetapkan sebagai calon Ketua Umum KONI Kabupaten Kendal tahun 2022-2026. Ditambahkan sebelum dilakukan penetapan pada tanggal 17 Mei 2022, tahapannya adalah perbaikan formulir pendaftaran dan persyaratan administrasi bakal calon pada tanggal 13 sampai 16 Mei 2022. Subur Isnadi mengaku dirinya optimis mencalonkan diri menjadi Ketua Umum KONI Kabupaten Kendal periode 2022-2026. Dikatakan untuk maju menjadi calon Ketua Umum KONI ini, dirinya telah mengantongi 38 dukungan dari 51 cabang olahraga yang tergabung di KONI Kendal. Ya, sebenarnya KONI itu kan programnya jelas ya, kita hanya untuk pembinaan terhadap cabang olahraga. Nah, pembinaan ini kita artikan ya, satu, kita membuat cabur itu menjadi sehat secara manajerial, dengan cara ya kita akan nanti peningkatan sumber daya SDM dari cabur itu, nanti ada pelatihan dari organisasi, terus kemudian juga dari peningkatan prestasi kita ada puslapka, terus ada untuk prasarana kita dari Satwas juga sudah ada pengadaan. Artinya untuk membuat cabur sehat itu juga banyak elemennya. Nah, itu yang kita akan bina, kita akan bangun terus. Intinya bahwa KONI itu adalah pelayan dari cabang olahraga. Subur menegaskan jika dirinya terpilih menjadi Ketua Umum KONI, akan terus melakukan pembinaan kepada cabur, salah satunya menjadikan cabur sehat secara manajerial. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah, iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah.
alah. Lapo le, bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kok ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren delok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh, iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Satlantas Polres Pati mencatat angka fatalitas korban kecelakaan saat operasi Ketupat Candi tahun 2022 terpantau menurun. Meski jumlah kecelakaan saat mudik dan arus balik lebaran sama dengan tahun 2021, namun tahun ini tingkat fatalitas korban kecelakaan menurun dengan tidak adanya korban yang meninggal dunia karena kecelakaan saat operasi Ketupat Candi tahun 2022. Satlantas Polres Pati mencatat angka fatalitas korban kecelakaan saat operasi Ketupat Candi atau saat arus mudik dan arus balik 2022 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kaurbin OPS Satlantas Polres Pati, Ibda Muslimin, saat ditemui di ruangannya pada Selasa siang. Ibda Muslimin memaparkan bahwa tahun ini tercatat terdapat 34 kejadian kecelakaan selama operasi Ketupat Candi. Meski angka kejadian kecelakaan sama dengan tahun sebelumnya, Ibda Muslimin mengungkapkan bahwa tahun ini tidak ada korban meninggal dunia dan tercatat hanya korban luka ringan sebanyak 44 orang. Disinggung perihal dominasi kendaraan yang mengalami kecelakaan, Ibda Muslimin mengungkapkan bahwa kendaraan roda 2 masih mendominasi. Namun menurutnya sebagian besar korban kecelakaan bukan pemudik, melainkan merupakan warga lokal Pati sendiri. Kalau dibandingkan dengan operasi Ketupat tahun 2021 untuk jumlah kejadian masih tetap sama 34. Tetapi dari fatalitas korban kita menurun
yang tahun 2021 itu ada 4 orang meninggal dunia. Untuk tahun 2022 ini alhamdulillah tidak ada yang meninggal dunia, hanya luka-luka 44, dan luka-luka pun turun. Yang semula tahun 2021 itu ada 50 orang, tahun ini turun menjadi 44. Lebih lanjut, Satlantas Polres Pati juga mencatat sebagian besar lokasi kecelakaan terjadi di jalan kabupaten dan bukan terjadi di jalan Pantura. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi akibat kurang kehati-hatian pengendara atau human error pada pengendara. Jadi mereka ada yang karena pada saat belok tidak menyalakan lampu sen, ada yang tata cara menyalipnya tidak benar, ada yang dari kiri. Jadi sebagian besar human error, memang kesalahan dari pengendaranya. Meski sebagian besar kecelakaan terjadi di jalan kabupaten, namun jalur utama mudik seperti jalur Pantura tercatat juga terdapat kejadian kecelakaan, namun hanya 3 kejadian dan hanya kecelakaan ringan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Terminal Kembang Joyo Pati hari ini terpantau mulai kembali normal usai ramai dipadati para pemudik dan juga melayani arus balik. Pihak di Supati mengaku sudah kembali menarik petugas tambahan yang sempat diterjunkan saat arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Terminal Kembang Joyo Pati terpantau mulai kembali normal usai ramai dipadati pemudik dan melayani arus balik Lebaran tahun 2022 ini. Kepala UPT Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa puncak arus balik terakhir terjadi pada Sabtu 7 Mei dan juga Minggu 8 Mei lalu. Kepala UPT Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Suparjo saat memantau Terminal Kembang Joyo mengaku bahwa penurunan mulai terjadi sejak Senin 9 Mei lalu. Meski masih ada perjalanan arus balik di hari Senin 9 Mei, namun jumlahnya tidak sebanyak saat di puncak arus balik yakni di hari Sabtu dan hari Minggu. Terpantau mulai hari Selasa 10 Mei lalu, aktivitas Terminal Kembang Joyo Pati sudah kembali normal seperti hari-hari biasa. Dengan penurunan dan kembali normalnya aktivitas di Terminal Kembang Joyo Pati seperti hari-hari biasa, membuat pihaknya menarik kembali petugas tambahan yang sempat diterjunkan saat melayani mudik dan arus balik Lebaran pada Selasa kemarin. Hari ini kemarin Selasa tanggal 10 saya pantau itu sudah normal seperti biasa. Hari ini saya perkirakan juga normal seperti biasa. Tidak ada penambahan karena aktivitas Jakarta sudah berlangsung. Yang pegawai kantoran juga sudah bekerja, yang pegawai swasta juga sudah bekerja. Seperti diketahui sebelumnya, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pati sempat mencatat terjadi kenaikan aktivitas sebanyak 100% pada puncak arus balik, yakni di hari Sabtu dan juga hari Minggu dibandingkan hari-hari biasa. Disinggung berbandingan dengan mudik dan arus balik 2019, Kepala UPT Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Suparjo mengaku aktivitas lebih banyak pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun ini. Hal itu menurutnya tidak terlepas dari banyaknya pemudik dari kecamatan yang jauh dari pusat kota yang memilih langsung turun di kecamatan masing-masing dibandingkan harus turun dan transit di Terminal Kembang Joyo Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.